Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, saya moderator dari kelompok 1 dengan NIM F1D3200027 dengan nama Persisko Simanjuntak. Izin ingin membawa presentasi kita ini dengan judul Identifikasi Zona Mineral Biji Besi berdasarkan pemodelan inversi 3 dimensi menggunakan metode magnetik. Untuk anggota kelompok 1 ialah NIM 07 Nadia, NIM 016 Januardi, NIM 017 Rian Sanjaya Tobing, NIM 021 Taufik Akbar, NIM 027 Persisko Simanjuntak, dan NIM 028 Ahmad Farhan Patoni. Baiklah, untuk presentasi kita dimulai dari Saudara Januardi. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Sisko. Pendahuluan, dalam industri baja nasional untuk pemanfaatan biji besi lokal masih banyak permasalahan teknis yang dihadapi khususnya dalam hal kesesuaian sifat kimia dan fisikanya. Mengingat jenis biji besi untuk bahan baku pembuatan besi baja terkait dengan jalur proses maupun jenis produknya, maka upaya pemanfaatan biji besi harus dikajikan secara lengkap, mulai dari proses hulu sampai hilir dan jenis produk akhir yang akan dihasilkan. Untuk melakukan pencarian biji besi dilakukan dengan pemanfaatan aplikasi dari ilmu geofisika, yaitu metode magnetik. Metode magnetik digunakan untuk mengetahui variasi distribusi benda termagnetisasi di bawah permukaan bumi. Next. Geologi umum. Pada gambar 1 menunjukkan peta geologi daerah penelitian, di mana batuan di daerah ini hampir semuanya tercenangkan mulai dari yang pratersier sampai tersier akhir. Akibat proses itu terbentuk aniklin, sinklin, dan sesar. Perlipatan pada batuan tersier membentuk kemiringan antara 10 derajat sampai 60 derajat, dan pada pratersier lebih besar dari 40 derajat. Bentuk lipatan umumnya tak setangkup dengan kemiringan lapisan bagian dalam, lebih terjal dari bagian luarnya. Arah sumbu lipatannya mulai dari utara selatan sampai timur laut, barat daya. Struktur sesar daerah ini terdiri atas sesar turun, sesar naik, dan sesar geser. Arah sesar hampir sama dengan arah sumbu lipatan. Pada gambar 2, ini menunjukkan morfologi lembar Balikpapan dan lembar Samapanahan. Terdiri dari 4 satuan, yaitu dataran rendah, perbukitan bergelombang, topografi, dan perbukitan. Dasar teori. Besi merupakan logam kedua yang paling banyak dijumpai. Karakter dari endapan besi ini bisa berupa endapan logam yang terdiri sendiri, namun seringkali ditemukan berasosiasinya mineral logam lainnya. Kadang besi terdapat sebagai kandungan logam, tanah, atau residual, namun jarang yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Endapan besi yang ekonomis umumnya berupa magnetik, hematit, limonit, dan siderit. Kadangkala dapat berupa mineral pairit. Proses terjadinya jebakan bahan galian biji besi berhubungan erat dengan adanya peristiwa tektonik pramineralisasi. Akibat peristiwa tektonik, terbentuklah struktur sesar. Struktur sesar ini merupakan zona lemah yang memungkinkan terjadinya magmatisme, yaitu intrusi magma menerobos batuan tua. Akibat adanya kontak magmatik ini, terjadilah proses rekristalisasi, alterasi, mineralisasi, dan penggantian replasemen pada bagian kontak magma dengan batuan yang diterobosnya. Baik, terima kasih Saudara Januardi. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ahmad Farhan Patoni. Untuk Saudara dipersilakan waktu dan tempat. Terima kasih pada Saudara Sisko. Untuk metode magnetik merupakan salah satu metode geofisika yang berdasar pada pengukuran variasi intensitas medan magnetik di permukaan bumi yang disebabkan oleh adanya variasi distribusi benda termagnetisasi di bawah permukaan bumi. Apabila dua kutub
P1 dan P2 dari monopol magnetik yang berlainan terpisah pada jarak R, maka persamaan gaya magnetik dinyatakan seperti berikut. Untuk persamaannya bisa dilihat pada PPT. F adalah gaya magnetik pada arah R, P1 pada kutub pertama, P2 pada kutub kedua, permeabilitas medium sekitarnya, dan R jarak antara kedua kutub. Next. Sementara itu medan magnetik yang terukur oleh magnetometer adalah medan magnet total yang berupa gabungan antara medan magnetik utama dan magnetik induksi berbentuk besaran skalar. Bisa dilihat pada PPT. Kemudian persamaan di atas dapat juga dituliskan seperti yang ada di PPT. Next. Dalam survei magnetik, efek medan remanen akan diabaikan apabila anomali medan magnetik kurang dari 25% medan magnet utama bumi. Sehingga dalam pengukuran medan magnet berlaku seperti persamaan pada PPT. Untuk HT sama dengan adalah medan magnet total bumi, HA medan magnet anomali, HM medan magnet utama bumi, dan HL medan magnet luar. Next. Harga suseptibilitas ini sangat penting di dalam pencarian benda anomali karena sifat ferromagnetik untuk setiap jenis mineral dan batuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk tabel suseptibilitas bisa dilihat pada PPT. Kemudian kontinuitas ke atas. Suatu proses pengubahan data medan potensial yang diukur pada suatu bidang permukaan menjadi data yang seolah-olah diukur pada bidang permukaan lebih ke atas disebut kontinuasi ke atas. Kemudian selanjutnya ada reduksi ke kutub. Operasi ini memperlihatkan anomali dipol, positif dan negatif, yang akan ditransformasikan menjadi anomali monopol, positif. Mengubah nilai inklinasi sebenarnya menjadi ke arah vertikal. Transformasi ini menyederhanakan peta medan total dan secara relatif pengoperasiannya mudah dilakukan di lintang magnetik tinggi. Baik, terima kasih Saudara Mapar Hangkatonik. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Pemodelan inversi. Metode inversi merupakan cara yang digunakan untuk memperkirakan model respon magnetik yang paling cocok dengan data observasi. Setiap anomali magnetik yang diamati di atas permukaan dapat dievaluasi dengan menghitung proyeksi anomali medan magnet dari arah yang ditentukan. Sumber pada lokasi yang diteliti diset kedalaman sebuah sel ortogonal berupa mesh 3 dimensi. Anomali magnetik pada suatu lokasi dengan berhubungan dengan susceptibilitas atau M di bawah permukaan secara linear dapat dituliskan dalam persamaan berikut. Berikut untuk persamaannya, yaitu D sama dengan G kali M. Untuk D ialah data anomali magnetik, M adalah parameter model, dan G adalah matrik Karnel. Next. Matrik Karnel yang memetakan sumber anomali menjadi data observasi, dengan N adalah jumlah data dan M adalah jumlah parameter model atau blok. Komponen matrik Karnel menyatakan kontribusi kubus ke K dengan stabilitas satuan pada anomali magnetik di titik ke I. Berikut adalah rumusnya. Next. Titik pengamatan terletak hanya di permukaan bumi pada bidang X, Y dengan jumlah data N, sementara jumlah parameter model adalah M sama dengan NX, NY, dan NZ, di mana NX, NY, dan NZ masing-masing adalah jumlah kubus hasil diskretisasi dalam arah X, Y, dan Z. Masalah inversi dapat diselesaikan dengan menentukan model M yang diminimalisasi data M, dan data misfit oleh jumlah yang belum ditentukan. Hal ini penuhi oleh minimalisi θm sama dengan θn tambah lambda kurang 1
dalam kurung theta D plus theta D, di mana theta D adalah target mean speed dan lambda adalah perkalian Lagrangian untuk membuat solusi numerik. Langkah awal dengan mendiskretasi fungsi objektif menggunakan pendekatan beda hingga pada mesh untuk menentukan model stabilitas. Next. Baiklah, berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rian Tobing. Untuk Saudara, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di mana M dan M0 panjang vektor M, matriks WS, WX, WY, dan WZ dapat dihitung secara langsung oleh mesh dan ditentukan fungsi weighting WS, WX, WY, dan WZ, kemudian matrik kumulatif WM, TWM terbentuk. Matrik WM tidak dihitung, tetapi matrik ini tetap digunakan untuk menghasilkan persamaan akhir. Masalah inversi dipecahkan dengan meminimalisasikan theta ohm dengan teknik yang tepat. Next. Berikut adalah gambar contoh metode penelitian. Next. Next. Untuk penjelasan hasil, pada peta pola kontur anomali total medan magnet memiliki range intensitas antara minus 27,8 hingga 187 NT. Pada peta kontur anomali total dilakukan proses kontinuasi ke atas. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh lokal dan menyisakan anomali regional dengan dilakukan pengangkatan nilai elevasi 220 meter dari spheroida. Next. Pada kontur anomali regional dan residual, pada kontur hasil pengangkatan kontinuasi ke atas dapat didapatkan nilai anomali regional. Proses pemisahan ini perlu untuk dilakukan agar mendapatkan anomali residual dan hasil pengurangan nilai anomali total dengan anomali residual. Untuk melokalisasi daerah dengan anomali maksimum atau minimum tepat berada di atas tubuh benda, penyebab anomali dilakukan proses reduksi ke kutub dengan cara melokalisasi kenampakan dipol menjadi kenampakan monopol, di mana posisi benda menjadi tepat di bawah tubuh utama. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya, hasil dari pemodelan ke belakang 3 dimensi, anomali residual menunjukkan sebaran nilai suseptibilitas daerah penelitian dengan target kedalaman Next. Terus selanjutnya, untuk analisis struktur geologi pada gambar tersebut, terdapat beberapa struktur geologi yang mempunyai arah yang sama dan batas-batas pola zona negatif dan positif. Pada nilai densitas tinggi dikaitkan dengan batuan yang mempunyai kerapatan massa yang tinggi, seperti batu beku, gamping, dan batu metamorf. Untuk nilai densitas rendah dikaitkan dengan batuan yang memiliki tingkat kerapatan massa yang rendah, seperti batuan sedimen. Pada bagian barat, sebagian termasuk ke dalam cekungan barito yang mempunyai nilai densitas sekitar minus 3,1 mg sampai dengan 2,5 mg, didominasi oleh batuan sedimen. Di timur, berbatasan dengan cekungan Kutai yang mempunyai nilai densitas sekitar minus 3,1 mg sampai dengan 2,5 mg, dikaitkan oleh batuan sedimen dan batu gamping. Dan untuk arah selatan,
utara ke selatan, termasuk dalam kawasan pegunungan Meratus, yang mempunyai nilai densitas antara minus 25,8 mg sampai dengan 16,1 mg, dikaitkan oleh batuan sedimen, batuan terobosan dan batuan tektonik. Pola struktur memanjang utara-selatan diakibatkan oleh perubahan deformasi batuan yang mengangkat batuan intrusi pada penelitian metode gaya berat. Next. Untuk pembahasan, pada gambar tersebut, hasil analisis struktur sesar dan patahan sekitar lokasi penelitian dan wave pada PT BMS dilihat dari peta World Topomap di sebelah kiri dan anomali residual di sebelah kanan, memperlihatkan pola patahan yang mempunyai arah utara-selatan, dipengaruhi oleh adanya intrusi batuan terobosan. Pada nilai densitas di sebelah kiri, yang mempunyai nilai yang tinggi dilihat pada warna merah, diduga berupa batuan intrusi. Dari hasil inversi 3 dimensi, dilakukan cutoff, yaitu nilai susceptibilitas antara 0,01 sampai dengan 0,0225. Nilai ini mengacu pada tabel 1 untuk kisaran nilai mineral biji besi, yaitu antara 0,001 sampai dengan 0,0001. Agar dapat melihat model 3 dimensi, di sebaran biji tersebut pada penelitian gambar 13. Baiklah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia. Baiklah, terima kasih. Mengacu pada gambar tersebut, membandingkan hasil dari reduksi ke kutub dengan hasil nilai susceptibilitas 0,01, terlihat bahwa kenampakan tubuh biji besi memiliki kesamaan dengan nilai intensitas medan magnet reduksi ke kutub. Penapisan reduksi ke kutub melokasikan daerah anomali tinggi tepat berada di atas tubuh biji besi penyebab anomali. Pada tubuh ke-1, jika dibandingkan dengan reduksi, kutub mempunyai nilai anomali yang tinggi. Inversi 3 dimensi biji besi dari hasil gambar tersebut kenampakan dari hasil 3 dimensi tidak terlalu begitu berpengaruh di atas permukaan terhadap formasi-formasi batuan yang telah dipetakan pada peta geologi lembar geologi Balikpapan. Mengindikasikan bahwa proses intrusi terjadi pada bawah permukaan menerobos batuan di formasi pitap yang merupakan dominan batuan sedimen. Sehingga untuk proses intrusi mudah untuk dilalui oleh batuan terobosan. Bahkan pada beberapa lokasi yang telah dilakukan mapping geologi, terdapat beberapa titik yang mempunyai singkapan batuan granit yang mengandung biji besi di daerah yang dipeta, merupakan termasuk formasi pitap. Pada lokasi ini, memang formasi pitap berada pada batas dengan formasi batuan beku dan batuan terobosan, sehingga terjadinya zona alterasi pada batas-batas formasi geologi dalam hal ini antara lain formasi haruyan, formasi pitap, dan formasi terobosan granit diorit. Berikut merupakan kesimpulan dari presentasi kami. Yang pertama, hasil dari anomali residual high pass filter dengan menggunakan penapisan Gaussian didapatkan nilai gravitasi lokal dengan rentang antara min 25,8 mg sampai dengan 16,1 mg. Pada kedalaman rata-rata 2,04 km secara regional, mempunyai struktur geologi yang mempengaruhi bentuk formasi batuan pada daerah penelitian yang merupakan hasil dari pengangkatan batuan atau terobosan. Yang kedua, hasil dari model inversi 3 dimensi didapatkan indikasi zona mineral biji besi dengan nilai susceptibilitas.
Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Nadia. Berikut presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Dan saya pamit undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.